Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Materi ke-7 tentang bermain dengan konsumsi dan tabungan dalam matematika bisnis. Nah, di sini ada pendahuluan. Selamat datang di presentasi tentang bermain-main dengan konsumsi dan tabungan dalam matematika bisnis. Di sini kita akan menjelajahi konsep penting dalam matematika bisnis dan mengapa memahami pentingnya. Mari kita mulai. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam matematika bisnis, kita akan mempelajari berbagai metode untuk menganalisis pola konsumsi dan dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Pada pengertian tabungan, tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi dan disimpan untuk digunakan di masa depan. Dalam matematika bisnis, kita akan mempelajari cara menghitung tingkat tabungan, bunga tabungan, dan strategi pengelolaan tabungan yang cerdas. Ada rumus konsumsi. Rumus konsumsi itu sama dengan pendapatan tabungan konsumsi. Dapat dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat tabungan. Dalam slide ini, kita akan menjelaskan rumus konsumsi secara rinci dan memberikan contoh penggunaan dalam situasi bisnis. Ada pendapatan rata-rata. Nah, pendapatan rata-rata adalah jumlah pendapatan yang diterima per individu atau perusahaan. Dalam matematika bisnis, kita akan mempelajari menghitung pendapatan rata-rata dan menggunakannya untuk menganalisis pola konsumsi. Nah, pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Pendapatan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan tingkat konsumsi. Namun, konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga barang, preferensi konsumen. Dalam slide ini, kita akan menjelaskan hubungan antara pendapatan dan konsumsi dalam konteks bisnis. Ada juga pengaruh tabungan terhadap konsumsi. Nah, tingkat tabungan yang lebih tinggi dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saat ini. Namun dapat meningkatkan konsumsi di masa depan. Dalam slide ini, kita akan membahas pentingnya tabungan dalam mengelola keuangan perusahaan dan memberikan strategi pengelolaan tabungan yang efektif. Ada analisis konsumsi dan tabungan. Nah, dalam matematika bisnis, kita dapat melakukan analisis konsumsi dan tabungan untuk memahami pola pengeluaran perusahaan dan mengidentifikasi peluang penghematan
atau peningkatan pendapatan. Dalam slide ini kita akan mempelajari metode analisis yang berguna dalam konteks bisnis, analisis, konsumsi, dan tabungan. Ada contoh soal, fungsi konsumsi diberikan konsumsi C sama dengan 100 plus 0,8Y, di mana Y adalah pendapatan. Hitung berapa konsumsi C. Ketika pendapatan Y sebesar 500, fungsi konsumsi C dengan 100 ditambah 0,8Y. Ketika Y 500, C sama dengan 100 plus 0,8. 500, C sama dengan 100 plus 400, jadi C 500. Konsumsi C adalah 500. Di contoh soal kedua, fungsi tabungan diberikan fungsi konsumsi C sama dengan 50 plus 0,7Y, dan fungsi tabungan S Y dikurang min C. Hitung berapa tabungan S. Ketika pendapatan Y sebesar 800, fungsi konsumsi C 150 plus 0,7Y. Ketika Y itu 800, C sama dengan 150 0,7 kali 800, C 150 ditambah 560, C 710. Selanjutnya, fungsi tabungan S sama dengan Y dikurang C. S itu 800 dan C itu 710. Jadi S itu 90, jadi tabungan S adalah 90. Ada juga kesimpulan. Bermain-main dengan konsumsi. Audio Jungle.